Dipicu saling ejek, tawuran dua kelompok warga terjadi di Johar Baru, Jakarta Pusat. Penumpukan penumpang terjadi di Stasiun Bekasi pada hari pertama pemberlakuan kembali ganjil genap di Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta meninggal di gedung DPRD DKI. Halo, selamat malam pemirsa. Aturan ganjil genap kembali diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di 25 ruas jalan ibu kota. Para pelanggar belum dikenakan sanksi karena masih sosialisasi hingga 5 Agustus mendatang. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Tawuran dipicu saling ejek antar warga. Pemirsa, protes dugaan pungli rumah susun di kantor Balai Kota Makassar berujung ricuh. Massa memaksa masuk ke kantor Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR RI siang tadi. Para buruh menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dan meminta penyetopan PHK di tengah pandemi. Warga desa Padangbai berunjuk rasa di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali. Mereka menolak pembangunan dermaga 3 Pelabuhan Padangbai. Di tengah pandemi corona, sejumlah tempat hiburan malam nekat beroperasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Puluhan wanita dan pengunjung pria diamankan saat menggelar pesta miras. Ratusan pemandu lagu serta pegawai tempat hiburan di Bandung menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka mendesak Pemkot Bandung untuk membuka kembali operasional tempat hiburan malam. Ratusan pemandu lagu serta pegawai sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung menggelar long march di depan gerbang masuk Balai Kota. Kota Bandung segera membuka kembali jam operasional tempat hiburan malam di fase adaptasi kebiasaan baru. Masa aksi yang didominasi kaum perempuan ini mengaku sudah tidak bekerja selama 5 bulan karena tempat mereka bekerja tak diizinkan dibuka di masa PSBB. Usai menyampaikan aspirasi di Balai Kota, masa kemudian bergerak menuju kantor DPRD Jawa Barat. Aksi serupa juga dilakukan sejumlah pekerja hiburan di depan Balai Kota Surabaya, Jawa Timur. Mereka meminta agar Pemkot Surabaya mencabut Perwali nomor 33 tahun 2020 yang mengatur jam malam. Mereka menuntut agar tempat-tempat hiburan kembali dibuka. Pendemo yang tidak berhasil menemui pihak Pemkot berencana akan kembali menggelar aksinya. Pemirsa, hari pertama pemberlakuan sistem ganjil genap, arus lalu lintas di Jalan Sudirman terpantau kondusif. Mobil yang melintas mayoritas bernomor polisi ganjil sesuai tanggal hari ini. Hanya sedikit mobil yang melanggar peraturan. Berikut liputan Ririn Oktaviani dan juru kamera Sutrisno sesaat setelah ganjil genap ditutup pukul 9 malam tadi. Pemirsa, aturan ganjil genap kembali diterapkan Pemprov DKI Jakarta di 25 ruas jalan ibu kota. Para pelanggar belum dikenakan sanksi karena masih sosialisasi hingga 5 Agustus mendatang. Hari pertama pemberlakuan kembali ganjil genap di Jakarta tidak terjadi peningkatan penumpang Transjakarta. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, terjadi peningkatan penumpang di Stasiun Tanah Abang, Jakarta pada Senin sore. Sejumlah penumpang yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke komuter lain karena penerapan ganjil genap di Jakarta. Penumpukan penumpang juga terjadi di Stasiun Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah penumpang yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi terpaksa beralih ke komuter lain karena penerapan ganjil genap di Jakarta. Sementara itu, pemirsa, hari pertama pemberlakuan ganjil genap di Jakarta belum berdampak pada peningkatan penumpang Transjakarta. Hingga Senin malam, jumlah penumpang di halte Transjakarta Harmoni masih relatif normal. Pemberlakuan ganjil genap hari ini belum berdampak pada kepadatan penumpang Transjakarta. Suasana di halte Transjakarta Harmoni Senin malam terpantau normal. Kondisi normal ini sudah berlangsung sejak berlakunya sistem ganjil genap mulai pukul 6 pagi tadi. Sebanyak 155 bus Transjakarta dioperasikan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang. Untuk mendukung berlakunya kembali sistem ganjil genap, Transjakarta menambah 155 armada di koridor kawasan ganjil genap. Sementara jam operasional KRL tidak berubah dan tetap hanya beroperasi hingga jam 9 malam.
Pemirsa, bus Jabodetabek Residence Connection resmi diuji coba hari ini untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di stasiun Bogor. Bus ini melayani rute Taman Sari Persada Blok M dan Taman Sari Persada Juanda. YouTuber pembuat konten prank bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah ditetapkan sebagai tersangka. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, ingin punya telepon genggam untuk sekolah online di tengah pandemi, 3 pelajar SMA di Kalimantan Timur nekat merampok toko emas. Aksi percobaan perampokan ini pun terekam kamera pengawas. Polisi menangkap kawanan begal sadis yang kerap meresahkan warga di Tambora, Jakarta Barat. Satu dari pelaku begal merupakan narapidana asimilasi yang dibebaskan dari penjara karena pandemi COVID-19. Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus narkoba berskala besar dengan jumlah barang bukti 160 kg ganja dan 161 kg sabu. Dalam kasus ini polisi menangkap 4 pengedar ganja serta sabu. YouTuber pembuat konten prank bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah ditetapkan sebagai tersangka. Di hadapan polisi, tersangka mengaku video prank dibuat untuk menaikkan subscriber. Sebelumnya dunia maya dihebohkan dengan aksi bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah. Video prank yang diunggah di YouTube ini menjadi viral. Kita beralih ke kasus pelecehan seksual fetis kain jarik. Saat melancarkan aksinya, pelaku fetis tak jarang mengintimidasi korbannya. Sementara Polda Jawa Timur mengetahui keberadaan pelaku pelecehan seksual fetis kain jarik di Surabaya, Jawa Timur. Partai Gerindra resmi mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, Partai Gerindra resmi mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa di pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Usai mendapat rekomendasi, putra sulung Presiden Joko Widodo akan melakukan konsolidasi bersama pengurus DPC Gerindra Surakarta. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana maju sebagai bakal calon gubernur Kalimantan Selatan. Denny telah mengantongi dukungan dari Partai Demokrat dan Gerindra. Partai Gerindra secara resmi memberikan rekomendasi kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, untuk bertarung dalam Pilkada Kalimantan Selatan. Denny akan dipasangkan dengan mantan Wakil Bupati Tanah Bumbu, Difriyadi Darjat. Denny akan berkompetisi melawan petahana Syahbirin Nur. Dukungan Gerindra ini menambah jumlah dukungan bagi Denny untuk maju di Pilkada 2020. Sebelumnya, Denny telah mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat. Pemirsa, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun penjara. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Wahyu bersalah dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Terdakwa kasus suap pergantian antar waktu DPR Wahyu Setiawan dituntut bersalah menerima suap 600 juta rupiah dari kader PDIP Saiful Bahri. Suap diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDIP Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. Jaksa menuntut Wahyu 8 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut hak politik Wahyu dicabut selama 4 tahun. Kuasa hukum Joko Chandra, Otto Hasibuan, hari ini kembali mendatangi Barreskrim Polri untuk bertemu kliennya. Otto membahas mengenai upaya hukum yang akan ditempuh buronan kasus hak tagih Bank Bali itu. Buntut dari konten YouTube yang kontroversial, musisi Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, tak pakai masker, puluhan warga terjaring razia operasi kepatuhan protokol kesehatan di Jalan Pondokopi, Durensawit, Jakarta. Pengguna jalan yang terjaring dikenakan denda Rp250.000 dan sanksi sosial. 20 pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker langsung digiring ke lokasi penindakan untuk didata. Para pelanggar protokol kesehatan diberi pilihan sanksi yang harus dijalankan. Kebanyakan dari para pelanggar protokol kesehatan itu lebih memilih menjalankan sanksi sosial berupa membersihkan jalanan. Beberapa pelanggar mengaku terburu-buru sehingga lupa membawa masker.
Pemirsa, pengembangan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan oleh Bio Farma dan Universitas Padjadjaran Bandung memasuki tahapan uji klinis. Bio Farma dan Unpad membuka kesempatan bagi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam uji klinis COVID-19. Buntut dari konten YouTube yang kontroversial, musisi Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Video yang diunggah di channel YouTube Anji dinilai menyebarkan informasi bohong dan membuat kegaduhan di tengah pandemi COVID-19. Lalu benarkah klaim penemuan obat tersebut ampuh menyembuhkan pasien COVID-19? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Hadi Pranoto, orang yang mengklaim menemukan obat COVID-19, dan juga Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Humaydi dalam program Aini Sore hari ini. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dani Anwar, Senin pagi meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyebut Dani Anwar meninggal akibat COVID-19. Serapan anggaran untuk stimulus COVID-19 masih rendah. Presiden Joko Widodo kembali menyentil jajarannya. Presiden menilai jajaran pembantunya belum menerapkan aura krisis dalam manajemen COVID-19. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. MNC Peduli terus bergerak menyalurkan hewan kurban untuk nantinya didistribusikan kepada warga yang berhak menerimanya. Kali ini MNC Peduli juga berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha dengan memberi bantuan hewan kurban ke pondok pesantren dan panti asuhan. Pemirsa, ini semalam akan kembali dengan berita pilihan sesaat lagi. Pemirsa, peningkatan penumpang di stasiun Tanah Abang, Jakarta terjadi Senin sore. Sejumlah penumpang yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke komuter lain karena penerapan ganjil genap di Jakarta. Jumlah penumpang di stasiun Tanah Abang meningkat dan terjadi antrian di peron tiket stasiun. Hingga sore tadi jumlah penumpang tercatat sebanyak 46.000. Angka ini meningkat dibandingkan Senin pekan lalu, yaitu sekitar 40.800 penumpang. Peningkatan jumlah penumpang terjadi seiring diberlakukannya aturan kendaraan ganjil genap di 25 ruas jalan di ibu kota. Pihak stasiun Tanah Abang tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 kepada para penumpang. Para penumpang wajib mengenakan masker dan jumlah di dalam gerbong dibatasi yaitu 78 orang. Hari pertama pemberlakuan ganjil genap di Jakarta belum berdampak pada peningkatan penumpang Transjakarta. Hingga Senin malam jumlah penumpang di halte Transjakarta Harmoni masih relatif normal. Pemberlakuan ganjil genap hari ini belum berdampak pada kepadatan penumpang Transjakarta. Suasana di halte Transjakarta Harmoni Senin malam terpantau normal. Kondisi normal ini sudah berlangsung sejak berlakunya sistem ganjil genap mulai pukul 6 pagi tadi. Sebanyak 155 bus Transjakarta dioperasikan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang. Partai Gerindra resmi mendukung pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa di pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Usai mendapat rekomendasi, putra sulung Presiden Joko Widodo akan berkonsolidasi bersama pengurus DPC Gerindra Surakarta. Pemirsa, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun penjara. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Wahyu bersalah dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Terdakwa kasus suap pergantian antar waktu DPR Wahyu Setiawan dituntut bersalah menerima suap 600 juta rupiah dari kader PDIP Saiful Bahri. Suap diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDI Perjuangan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. Jaksa menuntut Wahyu 8 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut hak politik Wahyu dicabut selama 4 tahun. Dallas Mavericks diredam Phoenix Suns dalam lanjutan musim regular NBA. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan kembali menerapkan lockdown di Filipina. Lockdown diberlakukan kembali karena infeksi virus corona yang melonjak tinggi.
Lonjakan kasus COVID-19 di Filipina mencapai 103.000 kasus. Angka ini merupakan yang terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Pertimbangan ini dijadikan dasar lockdown diterapkan kembali di Filipina terhitung tanggal 18 Agustus mendatang. Lockdown diberlakukan selama 2 pekan. Selama lockdown, transportasi umum tidak akan beroperasi. Warga diminta untuk tidak meninggalkan rumah. Bisnis yang sebelumnya diizinkan dibuka kembali ditutup. Meski demikian, tidak sedikit warga Filipina yang tidak sepakat atas rencana lockdown kembali. Sementara itu, pemerintah Victoria, Australia mengumumkan pada hari Senin waktu setempat bahwa tempat usaha akan ditutup dan diperkecil dalam upaya mengekang penyebaran COVID-19. Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews mengatakan tempat usaha yang tidak terlalu penting akan ditutup mulai Rabu malam di Melbourne, kota terbesar kedua di Australia. Kepala Dinas Kesehatan Victoria, Brett Sutton, mengatakan tingkat infeksi akan berlanjut pada 400 hingga 500 kasus COVID-19 baru sehari jika tidak memberlakukan pembatasan baru. Pemerintah Victoria mengumumkan pada hari Senin 429 infeksi baru dan 13 kematian lainnya dalam semalam. Kita ke informasi olahraga pemirsa, di mana Phoenix Suns mampu mengalahkan Dallas Mavericks dalam lanjutan musim regular NBA. Suns menang tipis 117-115. Pemirsa, pembalap tim Mercedes Lewis Hamilton berhasil memenangi balapan Formula One Grand Prix Inggris 2020. Hamilton finish meski bannya pecah saat mendekati garis finish. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.